Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafah Rahmaputra, mahasiswa dari Kampus Pemuda BSI kelas 17 3C37. Pada video kali ini, saya akan melakukan konfigurasi mikrotik, melakukan 4 kurang lebih. Satu, konfigurasi dasar mikrotik hingga dapat internet sampai ke laptop yang saya gunakan, lalu melakukan blok situs, melakukan limitasi bandwidth, dan mengubah atau menambah user untuk login ke mikrotik. Oke, untuk pertama-tama kita siapkan mikrotik yang terhubung ke laptop. Untuk topologi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan modem dari ONT internet di rumah saya sebagai sumber internet. Connect ke mikrotik yang saya gunakan melalui port 5, lalu dari port 1 mikrotik terkonek ke laptop saya. Jadi pertama-tama di sini kita coba masuk ke mikrotik yang terhubung melalui laptop saya. Di sini kita bisa langsung connect aja. Untuk default usernya masih admin kosong. Tunggu, oke. Lalu untuk pertama-tama kita melakukan konfigurasi IP address dahulu untuk mendapatkan akses internet ke mikrotik. Jadi untuk yang pertama-tama itu kita lakukan add new address. Jadi untuk IP address yang dialokasikan dari modem WiFi rumah saya itu menggunakan IP 192.168.100. Nah, untuk gateway-nya di router rumah saya itu ada titik 1. Untuk di sini saya menggunakan titik 100 saja di mikrotik. Untuk prefix-nya itu /24. Lalu interface-nya menuju Ether 5 karena mikrotik yang terhubung ke modem rumah saya itu menggunakan melalui Ether 5. Kita apply saja. Oke, di sini langsung otomatis terbuat ya. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan DNS, IP DNS. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 DNS. Yang pertama itu menggunakan DNS gateway atau menggunakan si IP modem di rumah saya, yaitu 192.168.100.100.1. Lalu yang kedua itu mau IP DNS public atau Google 888. Untuk allow remote request kita yes saja, kita centang, kita apply. Oke, untuk DNS sudah kita setting. Selanjutnya kita akan coba membuat konfigurasi IP root. Nah, di sini kita perlu nambahkan IP root yang gateway-nya menuju ke arah modem atau WiFi sumber internet. Sini kita masukkan IP-nya 192.168.100.1. Kita apply saja. Selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi NAT. Itu ada di IP firewall NAT. Oke. Untuk sebelumnya kita coba tes dulu ya, sudah bisa dari mikrotik sudah bisa ping ke Google atau belum, atau ping ke luar. Kita coba ping ke Google. Oke, berarti untuk sampai sini mikrotik sudah mendapatkan akses internet. Untuk NAT-nya kita nanti dulu saja. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi alokasi IP address menuju ke laptop saya ini, karena dari mikrotik di Ether 1 lalu connect ke laptop saya ini kan belum ada alokasi IP-nya, karena di sini masih cuma Ether 5 aja yang ada IP. Oke, selanjutnya
saya akan membuat IP address. Oh iya, karena di sini saya tidak mau melakukan setting IP address saya di Ethernetnya itu manual atau statik. Jadi mungkin saya akan membuat konfigurasi port-port Ether 2, 3 dan 4, 1, 2, 3 dan 4 itu saya akan satukan menggunakan bridge, sehingga nanti saya akan membuat DHCP server ke bridge tersebut. Lalu dari IP di bridge itu akan memberikan alokasi IP address secara DHCP menggunakan config DHCP server. Untuk pertama-tama kita buat dulu bridge-nya. Untuk nge-bridge sisa port itu atau port 1, 2, 3 dan 4. Karena hanya itu yang bisa dialokasikan ke bawah. Kalau Ether 5 kan untuk koneksi ke arah WAN atau ke arah gateway internetnya. Jadi di sini kita buat dulu new interface. Kita buat untuk namanya bridge LAN saja. Oke, tidak ada yang perlu kita setting lagi. Kita apply saja. Selanjutnya kita tambahkan port yang mau di bridge. Untuk port yang mau di bridge itu kan ada Ether 1, bridge-nya kita pilih yang bridge line yang tadi sudah saya buat. Kita apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi interface-nya Ether 2, kita apply juga untuk bridge line. Kita tambah lagi Ether 3, kita apply juga, tambah Ether 4. Nah, jadi statusnya untuk Ether 1 hingga Ether 4 itu menjadi satu di bridge LAN tersebut. Setelah itu kita berikan alokasi IP si bridge LAN tersebut dengan cara kita IP address new. Di sini saya akan memberikan alokasi IP 192.168.10.1/24. Nah, untuk interface-nya ini kita pilih ke bridge LAN. Kita apply. Oke. Nah, untuk sampai sini kita belum bisa mendapatkan DHCP server secara otomatis, IP DHCP secara otomatis. Jadi, selanjutnya kita bikin DHCP server. Kita di menu DHCP kita DHCP setup. Oh ya, untuk pengujian kita coba dulu di sini. Untuk IP Ethernetnya itu sudah saya setting atau belum ya? Nah, di sini berarti kan belum saya setting ya. Dia hanya IP assignment-nya DHCP, mode DHCP bukan statik. Jadi ketika DHCP-nya sudah berhasil terbuat, seharusnya dari Ethernet ini akan mendapatkan otomatis IP yang diberikan. Oke, di sini settingannya hanya DHCP ya. Oke, selanjutnya, nah di sini setelah DHCP setup kita klik, kita pilih interface-nya itu bridge LAN, karena bridge LAN ini yang mau kita jadikan IP DHCP-nya. Jadi kita next saja, next, lalu next, dan next. Nah, di sini DHCP-nya sudah terbuat ya. Jadi seharusnya untuk port-port berikut yang sudah masuk ke bridge LAN ini akan mendapatkan IP otomatis dari DHCP tersebut. Lalu selanjutnya tinggal kita cek aja. Nah, di sini Ether 4 ini sudah connect ya. Sudah mendapatkan IP dan dia akan otomatis akan mereconnect karena mendapatkan IP baru. Dia akan login in saja. Oke. Sini kita cek ya, dari laptop saya ini mendapatkan alokasi IP berapa. Nah, di sini dia di laptop saya mendapatkan alokasi IP 10.254. Berarti untuk DHCP-nya sudah berhasil. Selanjutnya mari kita tes untuk
untuk ping ke internet atau ping ke Google, apakah sudah berhasil atau belum. Ping 8888. Nah, di sini belum berhasil karena tadi sebelumnya kita belum mengkonfigurasi yang namanya IP firewall NAT. Nah, di sini baru kita akan mengkonfigurasi NAT-nya. Nah, di sini kita pilih chain-nya SRC saja. Lalu untuk action-nya kita masquerade. Lalu kita apply saja. Sudah terbuat di sini. Lalu kita coba tes ping kembali ke Google. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk ping ke Google, karena dari konfigurasi yang kita butuhkan sudah bisa semua, dari alokasi IP routing, DNS, dan juga NAT-nya sudah terbuat semua, sehingga kita sudah bisa akses ke internet atau keluar. Oke, ini saya stop saja. Nah, untuk di sini mungkin saya mau coba dua NAT yang berbeda ya. Kalau untuk NAT pertama ini kan kita buat untuk actionnya masquerade. Nah, saya coba akan buat satu buah NAT field konfigurasi NAT lagi yang sedikit berbeda. Jadi di sini saya akan menggunakan chainnya tetap SRC NAT. Jadi untuk NAT yang kedua ini saya ingin konsepnya itu dari IP bridge LAN ini akan di NAT menjadi IP dari gateway di MikroTik-nya ke arah internet. Jadi caranya itu kita chainnya SRC NAT. Lalu untuk source address-nya itu si IP di bridge LAN-nya ini 2.168.10.0/24, karena saya mau semua IP yang IP dari bridge LAN itu sebagai source address-nya. Lalu untuk action-nya kita SRC NAT. Nah, lalu yang penting juga kita pilih ke to address. Jadi kita mau arahkan kemana address-nya. Jadi kita pilih ke si Ether 5 atau si gateway yang menuju dari MikroTik ke modem WiFi rumah saya. Lalu kita isikan 192.168.100.100. Lalu kita apply. Nah, di sini kan saya sebelumnya sudah disable nih yang masquerade, yang karena sebelumnya sudah terbukti berhasil ya untuk ping ke internet. Lalu kita coba juga nih, coba kita disable dulu aja ya untuk pengetesan. Kan sudah benar nih, karena tidak ada NAT jadi dia tidak bisa ping ke arah luar. Selanjutnya kita coba enable yang tadi NAT yang sudah saya buat. Lalu kita ping ke Google. Nah, di sini juga berhasil ya melakukan NAT dengan konsep yang berbeda. Untuk konsep NAT yang kedua ini, jadi dari semua alokasi IP 192.168.10.0/24 atau IP dari bridge LAN ini akan di NAT akan diteruskan menjadi IP si gateway yang ada di MikroTik di Ether 5. Karena di Ether 5 nanti akan menuju lagi ke modem internet di rumah. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dua-duanya ini masih bisa digunakan, namun hanya konsepnya saja yang berbeda. Oke, ini saya biarkan saja ya. Saya menggunakan yang kedua. Kita berhenti saja. Oke. Untuk konfigurasi yang pertama itu sudah selesai, yaitu konfigurasi dasar sehingga dari MikroTik mendapat internet, dan juga laptop yang di bawah MikroTik juga dapat internet. Lalu untuk yang kedua saya mau konfigurasi blokir situs BSI. Di sini kita coba tes dulu ya, blokir situs BSI yang e-learning. Ini kita coba e-learning BSI.
Oke, di sini kan bisa ya, bisa diakses karena sudah loading, sudah muncul tampilannya. Jadi untuk melakukan blok situs ini, konsep yang kita gunakan itu kita perlu di IP firewall di filter rules. Jadi kita perlu tambahkan saja di sini. Chainnya tetap forward. Nah, ini yang kita perlu isikan itu source address dan destination address. Source address itu seperti IP mana sih yang mau kita blok, lalu destination itu IP-nya ke arah mana yang mau kita blok. Jadi untuk source address-nya kita isi nih, mana sih yang mau kita blok, dari IP sumber mana gitu. Lalu untuk isiannya jelas kita isi 192.168.10.0/24. Jadi semua IP under bridge LAN atau interface bridge LAN itu akan menjadi sumber yang akan kita blok situsnya nanti, ke arah situsnya. Lalu di sini nih destination address-nya. Nah, untuk destination address ini kita tidak bisa menuliskan e-learning karena itu bukan sebuah IP. Nah, jadi gimana cara kita mencari tahu si IP website situs yang kita ingin blok? Nah, kita coba copy aja nih si nama websitenya. Lalu kita buka CMD, kita ketikkan ns lookup, lalu kita taruh nama web yang ingin kita blok. Nah, di sini akan muncul IP dari web yang kita ingin blok. Itu IP ini kita copy saja, yang nantinya akan kita taruh di destination address. Nah, setelah itu kita menuju ke action. Karena kita ingin melakukan blok situs, kita pilih actionnya drop. Lalu kita coba apply. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk filter rules-nya. Lalu kita coba kembali. Di sini kita coba untuk akses. Nah, dia hanya loading terus. Nah, jadi untuk poin kedua di blok situs ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil untuk kita blok situsnya. Untuk pengetesan kembali, coba kita disable filter rule-nya. Apakah dia akan bisa? Nah, dia akan bisa diakses kembali ya, karena untuk rule-nya udah kita disable. Untuk yang tadi itu untuk poin kedua, yaitu konfigurasi blok situs. Lalu selanjutnya saya ingin melakukan limitasi bandwidth. Untuk limitasi bandwidth sendiri, caranya itu kita melakukan konfigurasi di queues. Nah, lalu simple queues ini kita akan isikan namanya. Untuk penamaan ini tuh bebas ya. Ini hanya untuk mempermudahkan kita. Jadi untuk penamaannya saya hanya pilih penamanya bridge LAN aja. Jadi kita tahu ini tuh limitasi untuk bridge LAN-nya gitu. Nah, untuk target ini saya mau semua IP yang under bridge LAN itu terlimitasi. Jadi untuk isian IP-nya kita pilih 192.168.10.0/24. Bentar. Oh, di sini kita tinggal pilih aja sih biar lebih mudah ya. Kita pilih ke targetnya bridge LAN. Lalu untuk limitasi saya mau coba, sebelum dibuat untuk limitasinya saya mau coba tes sih. Kita dapat speed test. Kita coba speed test akan dapat berapa speednya. Oke, kita lanjut aja. Kita klik untuk speed test. Oke, jadi di sini untuk hasil speed test yang saya dapatkan sebelum melakukan limitasi itu download 113 MB dan untuk upload 65. Lalu kita akan lakukan kembali.
lanjutkan limitasi bandwidthnya. Di sini bridge LAN, targetnya bridge LAN. Lalu di sini kita akan melakukan limitasinya. Saya ingin mencoba limitasi di 20 MB ya. Jadi saya akan tambahkan aja jadi 22 MB. Lalu untuk downloadnya juga 20 MB. Lalu kita apply. Nah, di sini dia akan langsung terbuat ya, berarti sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan kembali. Coba kita buka di web yang berbeda, di tab yang berbeda. Jadi ini untuk before dari konfigurasi limitasi bandwidthnya, dan ini saya akan melakukan speed test kembali setelah dibuat rule dari limitasi bandwidth tadi. Di sini terlihat ya, sebelumnya kan sebelum dilakukan limitasi dia tembus untuk downloadnya sampai 100. Nah, setelah dilakukan limitasi 22 MB, dia langsung terlihat nih hanya di 20 MB saja. Oke, di sini selesai melakukan speed test setelah melakukan konfigurasi limitasi bandwidth. Di sini terlihat ya, berarti untuk limitasi bandwidth di sini kita berhasil karena kita melakukan limitasi bandwidth 22 MB dan dia tembus di angka berikut, yaitu kita berhasil ya, karena untuk kita bandingkan before afternya saja di sini sudah sangat terlihat ya. Jadi ini before dan ini after melakukan limitasi bandwidth. Baik, itu untuk konfigurasi yang limitasi bandwidth. Untuk selanjutnya saya ingin melakukan konfigurasi untuk menambahkan user access dan IP service untuk login ke MikroTik-nya. Di sini saya ingin menambahkan user saya sendiri ya. Untuk sebelumnya kan kita hanya login menggunakan user admin. Di sini saya akan menambahkan user saya sendiri. Nah, ini tuh admin ini adalah user default dari MikroTik sananya. Sini saya mau nambah saja, nambah user. Di sini saya mau user Putra. Untuk grupnya saya full. Untuk passwordnya saya akan menggunakan password 1 sampai 8 saja. Itu 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini sudah selesai ya dibuat user Putra dengan akses grup full. Lalu kita coba tes untuk masuk menggunakan user Putra. Kita bisa disconnect saja sessionnya. Nah, di sini juga sudah terlihat beda ya. Di sini sudah kita bisa connect melalui MikroTik-nya menggunakan IP berikut, yaitu IP gateway dari bridge LAN tersebut ya yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk loginnya kita menggunakan user Putra tadi ya, dengan login Putra, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita connect. Nah, di sini berhasil ya login menggunakan akses user Putra dan login menggunakan IP dari gateway bridge LAN. Oke, untuk tadi sudah berhasil. Selanjutnya saya ingin merubah akses dari portnya, karena kalau kita lihat di sini di IP services ini adalah IP port secara default untuk mengakses MikroTik. Di sini ada Winbox dengan port 8291 untuk www atau web, kita bisa akses defaultnya 80, Telnet 23, SSH 22 dan selanjutnya dan seterusnya. Di sini yang mungkin yang mau saya coba itu di 3 ini ya, di 3 atau 4 port ini. Paling 2 ini dulu aja sih. Jadi untuk akses port di Winbox-nya saya ingin ubah menjadi port 2003
Lalu kita apply. Nah, di sini sudah terganti ya portnya, jadi dari 8291 menjadi 2003. Lalu untuk webnya saya ingin ubah menjadi port 8080 saja. Nah, sebelum kita tes, kita coba dulu nih buka MikroTik-nya di website atau di www. Untuk aksesnya berarti kita menggunakan IP gateway dari bridge LAN-nya. Kita ketikkan 192.168.10.1. Nah, dia akan langsung terbuka nih. Ini tuh sebenarnya sama aja ya, kita melakukan akses MikroTik, namun bedanya kita menggunakan dari website. Sedangkan kalau dari sini kan kita menggunakannya Winbox. Jadi ini bisa diakses ya menggunakan default portnya, port 80. Nah, di sini kita baru akan ubah untuk akses di webnya itu menggunakan port 8080 dan port Winboxnya 2003. Nah, lalu kita coba nih, kita akses lagi. Nah, dia nggak akan terbuka nih. Karena apa? Karena akses portnya sudah kita ganti, sudah bukan port 80 di website, di web. Untuk bukanya kembali kita perlu tambah titik 2 dan portnya tadi kan kita ubah ke 8080. Jadi kita ketikkan 8080. Nah, dia akan baru bisa diakses. Dengan perbedaan portnya kita tambahkan, jadi sini IP gateway-nya, lalu kita tambah titik 2 dan portnya berapa tadi kita ganti jadi 8080. Itu berarti berhasil ya untuk penggantian akses portnya di website, melalui website. Lalu untuk yang Winbox kita coba tes karena sudah diubah ke 2003. Kita disconnect, kita coba login kembali, connect, dan dia tidak akan bisa connect. Karena apa? Karena akses portnya sudah diganti. Jadi untuk masuk kembali sama dengan yang seperti di website tadi kita lakukan, kita tinggal tambahkan titik 2 lalu portnya yang sudah diganti, yaitu port 2003. Kita konekkan lagi, kita tunggu sebentar. Nah, dia sudah berhasil terkonek. Dengan di sini perbedaannya IP dari gateway bridge LAN dan port yang sudah diganti, yaitu port 2003. Jadi sepertinya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.